waktu wawancara gue pernah nanya, kalau misalnya gue bekerja di perusahaan ini, berapa lama waktu yang gue butuhkan untuk jadi tencho, gue bilang gitu kan. Apakah ini perusahaannya toksik atau enggak? Jadi orang-orang yang ingin pindah, itu kadang takut seperti itu. Bahkan gue sendiri pun juga takut dulu waktu pindah. Gue sudah 2 kali pindah kerja selama di Jepang ya, waktu dari hotel ke restoran, dari restoran ke restoran lagi, seperti itu. Ketakutan gue itu sama. Apakah nanti ketika gue bekerja di perusahaan baru, apakah orangnya baik-baik atau tidak? Apakah nanti perlakuannya sebaik orang-orang yang di tempat lama atau tidak? Seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Bagi teman-teman yang udah nonton video gue di beberapa minggu yang lalu, pasti udah tahu kalau gue itu sudah pindah kerja, seperti itu. Nah, jadi karena video tersebut, ada sebagian teman-teman kita yang juga mereka itu terinspirasi untuk ingin pindah kerja juga, seperti itu, dengan tujuan agar nanti ketika pindah kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, seperti itu. Nah, tetapi walaupun begitu, sebenarnya secara pribadi ya, sebelum gue memutuskan untuk pindah kerja, sebenarnya gue merasa sangat malas sekali ya untuk pindah kerja. Kenapa demikian? Karena ketika gue bercerita tentang masalah pindah kerja, jadi ada beberapa teman-teman kita atau teman-teman gue yang ternyata dia itu juga berencana untuk pindah kerja, seperti itu, tetapi juga malas. Nah, sebenarnya orang-orang yang malas untuk pindah kerja ini memiliki alasan yang bisa dibilang cukup masuk akal seperti itu ya, dan kebanyakan alasan dari mereka itu sama seperti alasan gue seperti itu ya. Tetapi perlu diingat bahwa orang-orang yang mungkin tidak terlalu ingin pindah kerja ini biasanya adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan yang bisa dibilang dia toksik tapi tidak terlalu toksik, dibilang bagus nggak terlalu bagus, dibilang buruk juga nggak buruk, seperti itu loh. Jadi ya perusahaan yang biasa-biasa aja tetapi minus lah, seperti itu ya, ada kurangnya seperti itu, sehingga sehingga kita memiliki keinginan untuk pindah kerja seperti itu. Nah, jadi di sini gue ingin menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang akan terjadi ketika teman-teman itu pindah kerja, sehingga hal-hal ini membuat kita yang ingin pindah kerja itu jadi malas ya. Ya mending nggak usah pindah lah, di sini aja dulu, seperti itu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini hanya berlaku kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan yang biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin bekerja di perusahaan yang toksik, misalnya seperti itu udah fix pasti mau pindah, seperti itu. Udah toksik, gajinya kecil, seperti itu, tidak ada bonus, itu udah fix pasti pindah, seperti itu. Tetapi kayak gue, waktu di perusahaan lama itu bisa dibilang toksik, nggak toksik kok, seperti itu. Dibilang enak, enak, seperti itu. Tetapi ada beberapa minus yang bikin gue tidak nyaman, seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman apa sih alasan gue itu waktu itu malas untuk pindah kerja. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya waktu gue memutuskan untuk mulai mencari pekerjaan baru untuk untuk pindah kerja seperti itu ya. Gue waktu itu sangat yakin sekali seperti itu, sangat percaya diri sekali karena waktu itu memang ada sedikit pernyataan dari perusahaan yang mengecewakan seperti itu ya, sehingga gue memutuskan oh ya udah pindah aja, seperti itu. Udah mantap nih niatnya. Nah, tetapi setelah gue berusaha mencari perusahaan baru dan mengingat-ingat lagi apa yang bisa gue dapatkan hal-hal positif di perusahaan lama, gue jadi ragu seperti itu kan. Pindah nggak ya? Pindah nggak ya? Seperti itu kan. Tapi kalau nggak pindah, perusahaan sekarang seperti ini. Kalau pindah, ya ada beberapa tantangan-tantangan yang harus kita hadapi seperti itu. Nah, jadi waktu gue diskusi dengan teman-teman gue yang lain seperti itu, ternyata alasannya sama ya teman-teman ya. Nah, alasan pertama kenapa orang-orang tersebut termasuk gue ya, itu malas pindah kerja, yang pertama itu adalah harus wawancara ulang lagi. Ya, itu pasti. Ketika teman-teman itu ingin masuk ke satu perusahaan, tentunya teman-teman harus wawancara lagi kan, bikin janji lagi dengan user. Kalau misalnya teman-teman lewat TSK, harus menghubungi TSK lagi, seperti itu kan. Hubungi TSK, nanti dicarikan perusahaan, lalu atur jadwal wawancara. Terlepas apakah wawancaranya itu langsung atau online, seperti itu ya, tentunya kita harus meluangkan waktu untuk wawancara. Nah, ketika kita wawancara, tentunya kita harus menyediakan template lagi, template Jiko Sokai, seperti itu ya. Nah, waktu itu gue sudah pernah bahas ya, gue itu wawancaranya ada 3 kali. Dari 4 perusahaan yang gue rencananya apply, gue itu mengapply 3 perusahaan. Dan wawancara itu ada di 3 perusahaan ini, seperti itu. Dan ketiga perusahaan itu gue harus membagi jadwal gitu kan, membagi jadwal untuk wawancara. Dan itu menurut gue agak males lah gitu wawancaranya. Kita harus hadir seperti itu kan, menyiapkan kata-kata, harus berdandan rapi dan segala macam seperti itu. Apalagi
Waktu itu di salah satu perusahaan, salah satu dari 3 perusahaan, gue itu wawancaranya langsung ya teman-teman. Jadi langsung berhadapan dengan SHACO-nya. Harus pakai setelan dengan jas lagi, merapikan rambut dan segala macam. Itu cukup ribet seperti itu. Sehingga waktu gue ingin pindah kerja, gue mikir, aduh mesti wawancara lagi nih. Harus bikin template lagi nih. Kayak gini loh bahasanya. Nanti kalau misalnya pertanyaan yang muncul harus jawab seperti apa. Seperti itu kan ribet seperti itu. Nah, ketika teman-teman itu sudah berhasil melewati masa wawancara, biasanya tahap wawancara itu kadang ada yang 1 kali lulus selesai seperti itu. Cuma selama gue wawancara di 3 perusahaan itu ada yang wawancaranya 2 kali, ada yang 3 kali seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan waktu luang untuk pergi wawancara seperti itu. Nah, kalau misalnya lulus di wawancara kedua, lanjut ke wawancara ketiga dan hasilnya nanti teman-teman itu baru ditentukan apakah diterima atau tidak. Nah, ketika teman-teman diterima atau tidak, teman-teman itu akan mendapatkan NAIT atau surat penawaran dari perusahaan. Nah, disitulah teman-teman nanti boleh memilih apakah teman-teman akan mengambil NAIT ini, surat penawaran ini. Kalau tidak usah ditandatangani, bilang ke perusahaan saya tidak jadi ambil job di sini. Boleh seperti itu ya. Nah, itu di bagian wawancara. Selanjutnya yaitu adalah ketika teman-teman sudah selesai wawancara akan ngurus dokumen tuh, COE, bukan COE, perubahan Zahir Card, MCU dan lain-lain seperti itu ya. Sambil menunggu proses tersebut, teman-teman kan harus yang kedua adalah pindah rumah. Nah, pindah rumah ini menurut gue cukup ribet sekali, apalagi kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun tinggal di rumah saat ini. Misalnya teman-teman itu tinggal di rumah tersebut selama 2 atau 3 tahun. Tentunya kan barang-barang itu sudah tersusun dengan rapi sesuai dengan keinginan teman-teman, atau barang-barang detail mungkin hal-hal kecil itu ditumpuk di satu tempat dalam kotak seperti itu ya, dan itu kan harus dibereskan seperti itu, harus dirapikan sebelum kita pindah ke rumah yang baru, yang mana kita kan harus keluar dari apartemen yang lama kalau apartemennya disiapkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman pindah atau kalau misalnya pindahnya itu menggunakan jasa bantuan jasa pindahan, tentunya pindahannya akan lebih mudah seperti itu ya, tetapi kan ada biaya yang harus dibayarkan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu pindah sendiri, apalagi nanti misalnya pindahnya itu perusahaannya ke prefektur lain, tentunya pindahan itu menjadi ribet seperti itu kan. Apalagi kalau misalnya perusahaan belum menyediakan rumah atau tidak menyediakan rumah, mau nggak mau harus kita sendiri yang nyari rumah kayak gue seperti itu kan. Gue waktu itu di perusahaan yang baru ini, perusahaan itu bersedia untuk mencarikan rumah. Tetapi ketika gue diskusi dengan perusahaan itu hanya menyediakan rumah untuk 1 orang seperti itu, bukan untuk keluarga. Sehingga gue memutuskan untuk mencari rumah sendiri seperti itu kan, pindahan sendiri, karena gue nggak mau keluar biaya untuk biaya pindahan. Ya, terlebih juga pindahan gue dari rumah yang lama ke rumah yang baru saat ini itu juga bisa dibilang cukup dekat, yaitu cuma 5 menit jalan kaki seperti itu ya, walaupun gue ngangkat sofa, meja, TV dan lain-lain itu sendiri seperti itu ya, dan kulkas juga itu susah. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan, pindahan rumah seperti itu ya. Untung kalau gue untungnya kan dekat rumah, maksudnya dari rumah lama ke rumah baru dekat. Bagaimana kalau teman-teman yang beda kota atau beda prefektur seperti itu kan, tentunya butuh dukungan jasa pindahan seperti itu, dan ada biaya lagi. Yang ketiga yaitu adalah persiapan dokumen. Persiapan dokumen ini seperti yang gue bilang tadi, misalnya MCU itu kan harus diulang lagi tuh, karena kan kita kalau masuk perusahaan baru kan harus medical check up seperti itu. Atau misalnya dokumen pindahan, teman-teman pindah dari rumah A ke rumah B, dari prefektur A ke prefektur B, kan butuh yang namanya Tenshutshu Todoke seperti itu, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Misalnya kayak pindahan itu rekening bank itu alamat juga harus diganti seperti itu, atau misalnya my number juga harus diupdate dan lain-lain. Pengurusan dokumen yang harusnya kita nggak lakukan tetapi kita harus melakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman secara mandiri di Jepang, tentunya itu harus teman-teman lakukan sendiri. Tetapi kalau misalnya dengan bantuan Kumiai atau bantuan TSK yang mau bantu ngurus semua dokumen tersebut, tentunya itu akan sangat terbantu sekali seperti itu ya. Ya, kalau TSK-nya mau bantu, ya harusnya sih mau seperti itu ya. Nah, itu kan kalau dari lingkungan setelah kita wawancara dan pindah rumah. Nah, lanjut setelah itu kita udah selesai semuanya, waktunya untuk masuk ke perusahaan baru. Nah, di sini tentunya ada masalah baru lagi yang muncul seperti itu, atau hal-hal baru lagi yang muncul, yaitu adalah teman-teman yang mungkin dulunya sudah nyaman di perusahaan yang lama karena sudah terbiasa dengan lingkungannya, sudah terbiasa dengan kondisinya, teman-teman lingkungan kerja, rekan kerja sudah terbiasa. Ketika teman-teman itu masuk ke perusahaan baru, mau nggak mau
harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru seperti itu. Metode pekerjaan yang baru seperti itu, harus belajar lagi. Gue ketika baru masuk ke perusahaan baru itu rasanya agak aneh seperti itu kan, karena kan itu bukan lingkungan kita seperti itu. Jadi kita nggak tahu, gue cuma berdiri aja seperti ini, tengok orang bekerja, mendengarkan instruksi seperti itu. Kadang gue mikir ini masih lama ya seperti itu, kapan sih pulang, karena masih belum mendapatkan kenyamanan di tempat baru seperti itu ya, sehingga beradaptasi dengan lingkungan ini bisa dibilang cukup sulit di awal-awal seperti itu. Kalau gue pribadi ya memang agak cukup sulit seperti itu dengan lingkungannya seperti itu, bukan pekerjaannya. Kadang kan merasa lingkungan baru itu agak aneh seperti itu kan, kita belum terbiasa seperti itu. Belum lagi dengan misalnya pembagian waktu kita. Biasanya kalau dulu di tempat kerja kita bisa membagi waktu dengan seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika di tempat pekerjaan baru tentunya jadwal sesuai dengan jadwal di tempat baru juga seperti itu, sehingga kita harus harus menyesuaikan waktu dengan perusahaan yang baru seperti itu. Nah, biasanya beradaptasi dengan lingkungan ini adalah mondai setiap orang ya, bahkan orang Jepang sekalipun. Waktu itu ketika gue masih di perusahaan lama, ada beberapa anak baito ya teman-teman ya, dia itu bilang dia malas untuk pindah baito seperti itu. Dia kalau bisa di tempat kerja ini aja, di restoran ini aja. Gue tanya gitu kan, kenapa kamu malas? Karena pertama harus cari baito lagi seperti itu katanya kan. Terus nanti ketika mulai baito harus beradaptasi lagi dengan lingkungan-lingkungan yang dia tidak kenal, harus berkomunikasi lagi dengan orang-orang yang mungkin dia tidak kenal seperti itu ya. Nah, apalagi kalau orang Jepang seperti itu kan. Kalau orang Jepang kan dia lebih individu seperti itu. Kadang mereka tidak berbicara dengan satu sama lain seperti itu. Nah, jadi beradaptasi dengan lingkungan ini bisa dibilang cukup ya butuh waktu seperti itu. Terlebih dengan sistem-sistem yang baru. Kalau dulu di tempat perusahaan gue, itu sistem kasirnya berbeda dengan perusahaan yang baru ini ya teman-teman ya. Jadi sistem kasirnya beda, cara pemesanannya beda, cara pelayanannya beda, barang yang disediakan beda, seperti itu ya. Walaupun ada sebagian yang sama, tetapi ini harus kita coba untuk beradaptasi agar bisa bekerja dengan nyaman seperti itu. Dan gue waktu itu untuk beradaptasi butuh waktu sekitar 1 mingguan ya, sehingga sampai gue baru bisa untuk bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan baik sampai sekarang juga masih ada yang nggak tahu seperti itu kan, tetapi untuk adaptasi awal itu butuh waktu semingguan seperti itu. Dan dalam waktu seminggu awal itu gue ngerasa wah, nggak enak ya seperti itu ya, mending nggak usah pindah seperti itu. Kadang gue mikirnya seperti itu, kapan sih pulang, lama ya pulangnya kayak gitu loh. Nah, tapi itu wajar ya sebagai perasaan manusia. Nah, selanjutnya setelah teman-teman itu beradaptasi kan, proses beradaptasi dengan perusahaan yang baru, selain itu ketika teman-teman pindah kerja dari tempat yang lama ke tempat yang baru, teman-teman itu pasti start lagi dari awal seperti itu. Maksud gue start lagi dari awal ini, teman-teman kan karirnya dimulai lagi dari nol seperti itu. Kayak misalnya dulu teman-teman itu sudah jadi senpai seperti itu kan, sudah jadi leader seperti itu ya. Ketika teman-teman pindah ke perusahaan baru, tentunya teman-teman start lagi dari nol seperti itu. Jadi kohai lagi, walaupun mungkin senpai-senpai teman-teman itu adalah orang-orang yang usianya di bawah teman-teman, tetap itu teman-teman jadi kohainya mereka seperti itu ya. Dan itu juga sangat gue rasakan. Kenapa gue sangat merasakan? Karena waktu di restoran lama, di perusahaan lama, gue kan dulu itu jadi kepala toko atau tencho seperti itu ya, yang mana kerjaan gue mengatur restoran seperti itu ya. Jadi gue itu hanya mengatur, jadi bagaimana restoran itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kalau misalnya gue butuh sesuatu untuk dikerjakan, tinggal suruh baito, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, seperti itu ya. Karena kan kita mengatur tadi. Nah, tetapi ketika pindah kerja, posisi gue yang dulunya sebagai tencho jadi karyawan biasa lagi seperti itu. Kita diatur lagi seperti itu. Yang mana nanti kita nggak tahu seperti itu kan, kita harus mulai lagi dari awal seperti itu. Tentunya itu akan menjadi kesulitan di awal-awal seperti itu. Mungkin itu akan butuh waktu sekitar 6 bulan atau sampai 1 tahun sampai teman-teman itu berada di posisi atas lagi, jadi leader kah, jadi tencho kah, atau jadi supervisor kah, seperti itu ya. Tentunya itu butuh waktu lagi seperti itu, dan itu yang harus teman-teman pikirkan, start lagi dari awal seperti itu ya, dari nol. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ketika teman-teman start lagi dari nol, ketika teman-teman itu mendapatkan perubahan dari perusahaan lama ke perusahaan baru. Misalnya ketika anggaplah misalnya teman-teman itu dulu bekerja sebagai tencho atau sebagai leader di satu perusahaan, tetapi mungkin gajinya itu biasa-biasa saja seperti itu ya. Ketika teman-teman pindah ke perusahaan baru dengan posisi karyawan
karyawan biasa, tetapi gaji teman-teman hampir sama besar dengan gaji yang lama atau jauh lebih besar dari pekerjaan yang lama seperti itu. Nah, tentunya itu tidak masalah seperti itu ya. Kenapa? Karena kita kan tujuannya itu pindah kerja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, bukan penurunan seperti itu ya. Minimal kalau misalnya nggak dapat sesuatu yang lebih baik, minimal sama dengan pekerjaan yang sebelumnya seperti itu. Anggap yang paling mudah itu menjadi tolak ukur yaitu adalah gaji ya teman-teman. Anggap misal teman-teman dulu waktu di perusahaan lama gajinya misalnya 20 juta misalnya seperti itu ya, anggap. Dengan lembur dan segala macam dapat 23. Misal nih. Nah, tetapi ketika teman-teman pindah ke perusahaan baru, tanpa lembur pun teman-teman dapat gaji 23, seperti itu. Tentunya di situ kan ada peningkatan, ya kan? Peningkatan dari segi gaji pokok. Nanti kalau udah lembur dan lain-lain dapatnya 25. Ini misal ya teman-teman ya. Ya, jadi kan itu bagus, ada peningkatan dari yang lama ke yang baru, seperti itu. Atau misalnya, gaji tidak jauh berbeda. Misalnya tawaran gaji teman-teman itu 20 di perusahaan yang lama. Tetapi di perusahaan baru tawarannya itu 19,5 atau 20, sama seperti itu. Tidak masalah, asal kalau misalnya ada sesuatu yang menguntungkan di perusahaan baru. Misalnya di perusahaan lama nggak ada bonus, di perusahaan baru ternyata ada bonus seperti itu. Walaupun gajinya sama, tetapi di sini ada bonus seperti itu ya. Nah, tentunya itu bisa jadi pertimbangan. Intinya ketika teman-teman ingin pindah kerja, carilah pekerjaan yang mana pekerjaan itu lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, sehingga teman-teman itu bisa naik tingkat seperti itu. Atau kalau misalnya kita bicara soal karir, teman-teman sudah bekerja di perusahaan tersebut sudah 2 tahun, 3 tahun, tetapi tidak ada peningkatan segi karir, misalnya tidak jadi leader, tidak jadi tencho, tidak jadi SPV, tidak jadi manajer. Carilah perusahaan yang karirnya itu bisa meningkat, yang ada karya up ya, kalau bahasa Jepangnya ada karir up seperti itu. Nah, dari mana teman-teman bisa tahu perusahaan tersebut ada karir up-nya atau tidak? Yaitu bisa dilihat dari lowongan atau bisa ditanyakan saat wawancara. Dan itu yang gue tanyakan ketika wawancara dengan beberapa perusahaan yang pernah gue ikut wawancara. Waktu wawancara gue pernah nanya, kalau misalnya gue bekerja di perusahaan ini, berapa lama waktu yang gue butuhkan untuk jadi tencho, gue bilang gitu kan. Nah, jadi beberapa perusahaan itu ada yang menjelaskan, ada yang kurang dari 1 tahun, ada yang 1 tahun, seperti itu. Nah, karena karir up ini perlu ya teman-teman, ini demi masa depan yang lebih cerah, seperti itu. Tentunya dengan pindah bekerja ada beberapa hal positif yang bisa teman-teman dapatkan, seperti itu kan. Salah satunya seperti yang lain, yaitu adalah teman-teman itu mendapatkan pengalaman baru, baik itu bekerja di bidang yang sama maupun bekerja di bidang yang baru. Misal kalau kita lihat contoh di bidang yang berbeda, anggap dulu teman-teman bekerja di pengolahan makanan, bagian membuat makanan, bikin bento atau segala macam seperti itu ya. Ketika teman-teman bekerja di bidang yang lain, misalnya di hotel atau di pertanian seperti itu ya, anggaplah hotel. Teman-teman tentunya akan dapat pengalaman misalnya menjadi seorang yang berada di garis depan, front seperti itu ya, atau bekerja di restoran hotel seperti itu. Ada pengalaman baru yang bisa teman-teman dapatkan seperti itu. Itu adalah hal positifnya. Kalau misalnya pengalaman baru di bidang yang sama, misalnya teman-teman bekerja di restoran A dan selanjutnya bekerja di restoran B. Tentunya sistem dan cara kerja SOP di restoran A dan di restoran B tentunya berbeda seperti itu. Dan pengolahan makanan yang diolah di restoran A dan di restoran B juga beda seperti itu. Tentunya akan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa teman-teman dapatkan. Gue pribadi ketika pindah dari restoran yang lama dari pekerjaan yang lama ke tempat pekerjaan yang baru, banyak sekali ilmu yang bisa gue serap seperti itu. Memang ada beberapa kondisi yang misalnya kalau yang kayak di perusahaan baru itu ada yang nggak sebagus di perusahaan yang lama seperti itu, dan di perusahaan lama ada yang nggak sebagus perusahaan baru sistemnya seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dua sistem dari perusahaan-perusahaan yang telah kita masuki seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman bekerja di 3 perusahaan yang sama, tentunya teman-teman bisa melihat 3 sistem yang berbeda, yang mana nanti kesalahan-kesalahan dari sistem-sistem tersebut bisa teman-teman gabungkan untuk mencari solusi untuk membangun satu sistem yang baru ketika misalnya teman-teman mencoba untuk mandiri bekerja atau bikin restoran sendiri misalnya seperti itu ya. Teman-teman bisa cek, oh ternyata kalau di restoran A dulu sistemnya seperti ini, bagus ya kita adaptasi. Di B dulu sistemnya seperti ini, kita adaptasi. Di restoran C juga bagus ya kita adaptasi, kita jadikan satu seperti itu. Sehingga teman-teman itu bisa membuat sistem yang bisa membantu teman-teman dan membantu pelanggan seperti itu. Sehingga ya adalah perbandingannya ya. Sehingga teman-teman itu tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga mendapatkan ilmu dan pengalaman seperti itu ya.
Ada banyak yang bisa kita dapatkan di perusahaan yang baru seperti itu. Nah, kalau perusahaannya itu lebih baik dari perusahaan yang lama ya teman-teman. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, posisi kalau ada sisi positifnya, tentunya sisi negatif juga ada, ya kan? Sisi negatif juga ada. Nah, kebanyakan sisi negatif dari perusahaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat di awal seperti itu ya. Maksud gue seperti ini, anggap teman-teman bekerja di perusahaan A sebelumnya dengan gaji 20. Ternyata di perusahaan B dapat gaji 22 atau 23 ya. Kan ada peningkatan tuh dari segi gaji. Tetapi kita nggak tahu apakah perusahaan B ini akan memang jauh lebih baik dari perusahaan A. Maksud gue kalau dari segi gaji oke, seperti itu. Tetapi dari segi hubungan lingkungan kerja dan lain-lain, apakah akan jauh lebih baik dari perusahaan A? Itu kita tidak tahu ya teman-teman ya. Apakah ini perusahaannya toksik atau enggak? Jadi orang-orang yang ingin pindah itu kadang takut seperti itu. Bahkan gue sendiri pun juga takut dulu waktu pindah. Gue sudah 2 kali pindah kerja selama di Jepang ya. Waktu dari hotel ke restoran, dari restoran ke restoran lagi seperti itu. Ketakutan gue itu sama. Apakah nanti ketika gue bekerja di perusahaan baru, apakah orangnya baik-baik atau tidak? Apakah nanti perlakuannya sebaik orang-orang yang di tempat lama atau tidak seperti itu. Tetapi ternyata syukurnya ketika gue pindah dari hotel ke perusahaan yang ke restoran, ke perusahaan A, perusahaan gue yang lama, itu ternyata perlakuan mereka jauh lebih baik daripada waktu gue di hotel, seperti itu. Ketika gue dari restoran lama ke restoran baru, ternyata di restoran baru perlakuannya jauh lebih baik dari perlakuan di restoran A. Jadi ya untungnya gue dapat perusahaan-perusahaan yang orangnya baik-baik seperti itu ya. Nah, untung sih. Tetapi kan nggak semua orang bisa mendapatkan perusahaan yang baik seperti itu. Kadang dapat perusahaan yang toksik, orangnya suka marah-marah, suka teriak-teriak seperti itu kan, sehingga itu kan bikin kita nggak betah, hasil nanti pindah lagi seperti itu kan. Nah, jadi itulah minusnya ya, kalau kita pindah kerja itu kita nggak bisa tahu apakah ini perusahaannya oke atau enggak seperti itu, kecuali kalau teman-teman disyokaikan, diajak atau diundang oleh salah seorang temannya teman yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin diajak, ini kerja tempat gue enak, gajinya besar, nah itu nggak masalah seperti itu kan. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu bekerja di perusahaan yang mana teman-teman tidak tahu review dari perusahaan tersebut, ya gacha lah sistemnya seperti itu ya. Apakah ini perusahaannya toksik atau tidak seperti itu. Tetapi kalau teman-teman sudah lama di Jepang ya, tentunya tahu bagaimana cara menghadapi perusahaan toksik, tahu kemana harus melapor, tahu harus bertindak seperti apa, seperti itu ya. Kalau misalnya ada pelanggaran, tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi tidak terlalu khawatir seperti itu ya. Nah, jadi apakah kita kalau misalnya sudah tinggal di Jepang perlu pindah perusahaan? Tentunya kalau misalnya teman-teman ingin ada perubahan, ingin ada peningkatan, kalau misalnya perusahaan yang lama gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan, yang ada malah makin minus seperti itu ya. Ya gue sarankan cobalah cari perusahaan baru, pindahlah ke perusahaan baru. Selain teman-teman bisa mendapatkan peningkatan dari segi gaji, juga teman-teman tentunya akan mendapatkan pengalaman yang lain seperti itu ya. Kalau gue di video yang sebelumnya ya, video-video yang lama 2 tahun, 3 tahun yang lalu, gue selalu bilang kalau misalnya teman-teman itu sudah tidak dapat peningkatan dari tempat yang lama, silahkan keluar dari zona nyaman tersebut. Karena ketika teman-teman mencoba untuk keluar dari zona nyaman tersebut, teman-teman itu akan masuk ke zona baru yang mana itu penuh tantangan, yang mana di situ teman-teman bisa mendapatkan atau mempelajari hal-hal baru seperti itu ya. Tentunya untuk pindah kerja harus ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya, apakah dengan keadaan seperti ini teman-teman harus pindah? Kalau pindah menurut gue nggak masalah, tetapi kalau pindah bidang menurut gue coba teman-teman pikirkan lagi. Kenapa demikian? Menurut gue pribadi ya, anggap berapa usia teman-teman sekarang? 20, 23, 25. Apakah teman-teman itu masih berpikiran untuk coba bidang lagi, atau fokus pada satu bidang saja, menjadi profesional di bidangnya? Tentunya itu yang perlu gue tekankan kepada teman-teman. Kalau misalnya pindah ke perusahaan A, pindah ke perusahaan B, pindah ke perusahaan C, masih di bidang yang sama, gue rasa tidak masalah. Karena masih satu bidang, hanya beda pengalaman saja. Tetapi kalau misalnya beda-beda bidang, jadi kan nggak fokus pada satu bidang seperti itu. Tetapi semuanya gue serahkan kepada teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang ingin belajar semua bidang, ingin belajar pertanian, ingin belajar konstruksi, ingin belajar pengolahan makanan, ingin belajar restoran, ingin belajar hotel dan segala macam. Itu tentunya gue balikan kepada teman-teman. Barangkali teman-teman mau pengalaman di semua bidang. Tetapi kalau gue pribadi, gue lebih memilih fokus pada satu bidang, yaitu adalah bidang
pelayanan makanan atau restoran seperti itu, karena gue ingin berada di bidang profesional di bidang restoran seperti itu ya. Nah itu sih gue ya, kalau teman-teman mah terserah seperti itu. Kalau mungkin fokusnya di pabrik misalnya kayak di pengelasan atau pertanian dan lain-lain, mungkin pengen fokus bertani, pengen mendapatkan pengalaman yang bagus dalam bertani atau pengalaman yang bagus dalam hal-hal bidang lain, itu silahkan. Tentunya itu adalah hal yang bagus seperti itu. Semua pilihan teman-teman tentunya ada plus minusnya. Kalau teman-teman mau misalnya mau pindah-pindah bidang ya nggak apa-apa. Plusnya adalah teman-teman mengerti di semua bidang tersebut. Tetapi minusnya teman-teman tidak ahli dalam bidang tersebut karena di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, jadi sedikit semua seperti itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman fokus pada satu bidang ya plusnya itu teman-teman jadi ahli di bidang itu, profesional di bidang tersebut. Tetapi minusnya yaitu teman-teman nggak paham bidang-bidang lain seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih. Alasan gue ya kenapa sebenarnya di awal itu malas pindah kerja. Ternyata teman-teman yang lain juga memiliki alasan yang bisa dibilang sama ya teman-teman. Apalagi di bagian wawancara. Karena bagian wawancara itu kan ribet. Wawancara lagi, sana sini, atur jadwal lagi, seperti itu ya. Jadi di sini ada 5 poin ya. Kenapa gue itu malas pindah kerja awalnya, yaitu adalah pertama wawancara, yang kedua harus pindah rumah, yang ketiga itu harus mempersiapkan dokumen lagi, seperti itu ya. Terus beradaptasi lagi dengan lingkungan, beradaptasi lagi dengan rekan kerja, membagi waktu dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah memulai dari awal ya, karena dulu karir kita tinggi, sekarang start lagi dari nol, itu kan agak malas ya teman-teman ya. Nah itu sih sebenarnya yang bikin gue malas di awal. Tetapi ternyata setelah gue pindah kerja, gue sangat merasa bersyukur karena ternyata mendapatkan perusahaan yang bagus dan pengalaman yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.